Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal temani Anda selama beberapa menit ke depan. Dari saya mengucapkan welcome to March 2021. Ya Antiokers, pada bulan ini kita bakal masuk ke tema baru juga pastinya. Dan pengen banget rasanya untuk ngebahas sesuatu yang lagi in banget di Indonesia. Nggak cuma di Indonesia sebenarnya ya, tapi mungkin di luar negeri juga. Tapi sekarang ini lagi in banget di Indonesia, yaitu terkait vaksinasi. Terlepas dari pro dan kontranya, kita pengen banget untuk ngebahas ini di bulan ini. Jadi kita akan ngebedah tentang vaksinasi ini secara satu persatu gitu ya. Ada yang dari sisi ini, sisi B, C, D, dan seterusnya. Jadi kita bakal ulik lah bersama-sama. Dan untuk episode pertama di bulan Maret ini, kita sudah berhasil mengundang narasumber yang akan nge-share pengalaman dari dia mendapatkan vaksinasi tersebut gitu ya. Jadi mungkin ini bukan Antiokers yang satu-satunya gitu yang sudah mendapatkan vaksin, karena kita ingat juga beberapa hari yang lalu Pak Gembala juga sudah share bahwa dari Pak Gembala sudah mendapatkan vaksin bersama Ibu Gembala. Tapi narasumber kita satu ini mendapatkannya sebagai seorang tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Jadi kita bakal bincang-bincang dan bahas banyak banget seputar pengalamannya mendapatkan vaksin tersebut. Siapakah dia? Namanya adalah Ibu Yohana Manulang atau biasa saya panggil dengan Kak Yohana. Halo, selamat malam Kak Yohana. Halo, selamat malam Sakti. Selamat malam Antiokers. Mantap. Seperti yang kita dapat tadi, Kak Yohana Manulang gitu ya. Manulang dan Naibaho ya. Satu rumpun. Betul. Raja Oloan. Penting itu buat kita. Penting itu buat kita. Kak Yohana, penting. Apa kabar Kak? Kabarku baik Sakti. Gimana kabarmu Sakti? Baik, luar biasa. Oke. Antiokers, seperti yang mungkin kalian agak asing atau enggak, tapi sebenarnya Kak Yohana ini cukup aktif kok sebenarnya. Sering kelihatan juga sebenarnya di gereja. Tapi kalau misalnya masih belum kenal juga, ya udah, biar Kak Yohananya aja yang mengingatkan, yang memperkenalkan diri, namanya siapa, nama panggilannya siapa, berjemaat di Antioquia sejak tahun berapa, dan mungkin bisa share juga apakah pernah pelayanan di GP. Setahu saya sih ada. Pernah lihat soalnya dia pelayanan di Antioquia. Silakan Kak Yohana. Halo Antiokers. Perkenalkan, nama saya itu Yohana Erita Manulang. Persisnya saya adalah istri dari Bapak Cahyo Ananto. Saya itu sebenarnya di Antioquia sudah sejak tahun 2015. Berarti kira-kira berapa tahun Sakti? 6 tahun ya? 6 tahun. Nah, 6 tahun ya? 6-7 tahun. Terus saya itu biasanya ditugaskan sebagai apa itu namanya? Choir, ya betul. Choir komunitas. Sebagai choir, ya mungkin beberapa anggota Antiokers mungkin ada yang belum mengenal saya karena memang saya aktifnya itu pada pagi hari sih. Kak Yohana, pertama-tama sebelum kita mulai saya mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di tempat ini. Jujur, untuk meyakinkan Anda untuk ikut ini. Aduh, saya juga ini agak grogi nih sama Sakti nih. Oh sama, saya juga grogi sama Kak Yohana. Udah saya bilang Antiokers, pokoknya kita ngobrol kayak biasa. Soalnya kan makanya ini bedanya online sama offline aja. Saya sama Kak Yohana itu suka ngobrol. Karena Kak Yohana juga kan sering ngobrol sama mama saya juga kan. Tapi kalau online gini kan kita agak gimana gitu ya. Nah, mungkin Antiokers sempat tadi dengar Kak Yohana nanti kalau ke gereja takutnya bisa nanti membawa yang gak enak gitu terkait terpapar COVID dan segala macam. Emangnya ada apa? Kenapa Kak Yohana mengatakan seperti itu? Nah, ini berujung kepada pertanyaan pertama saya kepada Kak Yohana. Boleh tahu nggak sih Kak, profesinya sekarang ini apa? Terus kerja di mana? Dan mungkin bisa di-share juga udah berapa lama bekerja di pekerjaan yang sekarang? Silakan Kak. Ya, saya itu saya itu sebagai seorang bidan, status saya bidan, dan saya bekerja di salah satu puskesmas di Jakarta Selatan. Saya bekerja kurang lebih dari 6-7 tahun di situ.
kebetulan di masa COVID yang tadi Sakti, makanya saya bilang takut terpapar karena memang dimulai dari awal itu namanya juga ini ya, di kawasan puskesmas itu enggak 1-2 orang seperti itu. Kita itu bakal teman-teman kita sejawat gitu sudah banyak yang tumbang, sudah banyak yang sakit, bakal ada yang meninggal di daerah kita, ya kan. Terus ya karena memang sering terpapar tadi sama pasien COVID, untuk ke rumah keluarga aja nih, ke rumah mertua, aduh Tuhan, perlu benar-benar safety banget seperti itu karena memang kan nggak alasan sih sebenarnya ya, cuman pas memang kita punya jadwal pada saat Sabtu Minggu tuh sering banget jadwal lain dia untuk yang swab lah ya kan, terus merujuk pasiennya lah, jadi memang kita ditugaskan punya jadwal gitu Sakti karena tugas dari kantor lah ya. Jadi kalau sempat terkadang kita datang, kalau tidak ya mohon maaf, udah minta maaf juga sama Kak Yudi kemarin itu. Seperti itu. Ya, berapa lamanya sudah 6 sampai 7 Udah tahun. 6 sampai 7 tahun. Berarti itu kan kurang lebih mendekati Yohana yang tadi masuk ke Antioquia kan, karena ke Antioquia masuk ke 2015 Kak Yohananya. Berarti mungkin masuk ke di pekerjaan sekarang 2014-2015 lah, kurang lebih seperti itu ya. 2015 ya. Pas juga ya di sini ya. Betul. Pastinya dari 2015 yang awalnya tidak ada apa-apa, jadi bekerja seperti biasa di puskesmas tersebut. Tapi mengingat, saya juga pasti dengar infonya dan mungkin Antiokers tahu bahwa kadang-kadang puskesmas adalah titik awal dari seseorang yang mungkin terindikasi kena COVID bawa ke situ gitu. Jadi walaupun mungkin posisi sebagai bidan, tapi tetap aja itu kan regionnya ya, wilayahnya gitu ya. Nah dari Kak Yohana sendiri, boleh di-share nggak apa ya rasanya kali ya, rasanya bekerja di puskesmas tersebut selama masa pandemi ini kayak gimana? Boleh diceritain nggak sih harus pakai apa sekarang? Karena setahu saya harusnya apakah pakai APD juga? Coba boleh di-share. Betul. Ya, jadi begini, selama di masa COVID-19 ini sih gimana ya? Senang sih memang ya, senang, sedih, cemas, was-was itu nyatu semua Sakti. Kenapa? Karena memang yang datang ke puskesmas itu adalah pada saat COVID-19 ini memang dia terdetek dari kita dulu. Jadi kedetek dari kita dulu, nanti dia bakal dibikin pemetaan gitu ya, misalnya satu keluarga, misalnya ada tanda gejala seperti itu ya. Jadi dia datang ke kita untuk di swab. Jadi dia pertama itu ketemu sama kita. Waktu di swab ini dia ada yang bergejala dan ada yang tidak. Ternyata yang tidak itu lebih banyak daripada yang bergejala kalau di puskesmas seperti itu. Jadi selama masa pelayanan berlangsung, kita itu menggunakan APD yang lengkap. Bakal awal itu boleh curhat ya dikit ya? Boleh dong. Gitu ya. Awal itu kan masih rentan banget ya sama APD ya, ya enggak? Mungkin Sakti kurang ini ya, kurang dengar itu langsung ya. Merasakannya karena memang awal itu kurang banget. Kita tuh yang pakai memang mantel ya, mantel hujan, bayangkan mantel hujan yang dari plastik itu. Karena memang masih awal tuh, ingat banget saya itu pakai mantel hujan, masih pakai penutup kepala kolam berenang itu, aduh Tuhan ya. Terus bot pun masih sepatu bot yang ala-ala lah itu ya. Tapi Tuhan, puji Tuhan lah, dengan berjalannya semuanya sampai saat sekarang ini APD kita memang udah tercukupin. Dan selama masa pandemi ini kita menggunakan APD selalu pas waktu merujuk dan jadwal swab seperti itu. Tapi kalau kita di ruangan, kita memakai APD berupa gaun. Jadi gaun gitu dia cuci pakai dan disposable, tapi dia seperti gaun terus gitu. Dan facial juga, masker juga. Jadi memang cemasnya sih takutnya yang OTG di situ saja, ya kan? Masalah takut tertular ya, namanya juga kita kerja di dalam satu ruangan. Ruangan itu kan bisa kalau ada OTG masuk ke ruangan kita ya,
pasien OTG ke ruangan kita, jadi jatuhnya di kawasan ruangan itu bisa saja menularkan seperti itu. Makanya kita memang harus benar-benar memakai penutup kepala namanya face shield ya. Tujuannya agar kan memang nggak pakai kacamata sehari-hari, jadi tutupnya itu. Tapi kalau udah pakai kacamata tidak perlu sih sebenarnya, ya kan? Tutup itu agar ketika pasien yang OTG tadi masuk, kan udara ya, itu kan dia sirkulasi kan, maksudnya adanya di apa ya namanya ya istilahnya ya, di aerosol ya? Apa sih? Apa di udara kan? Di udara memang dia ketika kita dia yang positif dia batuk atau dia berbicara itu ya walaupun dia pakai masker, apalagi suka ya maskernya itu nggak benar gitu, jadi maskernya nggak ada gunanya. Jadi maksudnya sama aja memakai masker tapi tidak berfungsi karena memang nggak benar, kadang diturunin, terkadang dinaikin, terkadang bakal dibuka sebelah atau buka sebelah gitu ya. Tapi tetap saja bisa menular karena memang ya itu tadi dan kewaspadaan itu tadi lah, makanya kita memang cemas, takut, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan sampai saat sekarang ini tidak terjadi apa-apa lah ya sama saya dan keluarga. Karena saya juga mikir ya sama keluarga, apalagi punya anak kecil kan ya. Kadang saya kalau udah agak menggunakan masker juga sama Sakti nih, menggunakan masker, tapi enggak lah ya. Demi Sakti apa sih enggak ya. Jadi saya ya terpaksa buka masker. Tapi ya itu tadi Sakti, senang, sedih, was-was, takut, semua satu udah nyatu gitu. Tapi ya semuanya atas karunia Tuhan bisa terjalanin gitu. Karena ini masa COVID ini akan membuat kita menjadi masa yang orde baru ya, yang memang benar-benar patuhlah akan 3M itu tadi. Ya kan, kebiasaan, jadi satu kebiasaan sama kita. Begitu mandi ya, pulang kerja mandi. Kalau dulu ya bakal males banget ya namanya mandi, rambut nih sampai aduh kering banget ya, tapi ya demi kebaikan semuanya. Yes. Harus ada yang kita adaptasi ya Kak ya. Panjang banget ya Sakti ya. Yo nggak apa-apa. Mau lagi. Tapi betul loh Kak, loh. Ada tadi satu satu konteks di mana makin kesini sepertinya ya paham lah sepertinya. Ya jadi makin kelihatannya makin normal, kadang-kadang ada yang jadi menganggap remeh, kadang dulu maskernya segini, lama-lama segini, lama-lama ke belakang. Makin sepi itu. Janganlah ya, harus tetap ini. Karena kasusnya juga masih banyak kan. Nah, salah satu jadi cara. Pesannya cuman itulah, kalau bisa anggap semuanya itu dia positif, gitu. Walaupun satu keluarga. Jadi ketika nganggap semuanya positif, kita tuh jadinya lebih, oh dia itu positif, sedangkan suami ini terkadang tuh, kamu tuh positif, anggap aku positif, kamu positif. Jadi kita pakai sama-sama agar lebih safety, seperti itu Sakti. Kehati-hatian kalau kita udah diterapkan ya. Iya, gitu. Siap. Agar lebih ini lagi ya, safety lagi lah. Sama keluarga aja bisa wanti-wanti, apalagi dengan lingkungan kita yang sekitar. Ya, gitu, betul. Karena memang papaku kan juga kebetulan dokter juga. Jadi waktu itu juga ada yang sakit, waktu dalam masa pandemi dibikin ruangan khusus, kamar segala macam, setelah swab aman barulah bisa gini. Tapi intinya waspada, hati-hati dengan barang kemana-mana kalau emang tidak terlalu perlu. Salah satu cara pencegahannya adalah seperti yang saya bilang tadi Kak, bahwa sekarang ini kan lagi ini vaksinasi dan sebagainya, dan laporannya adalah sebagai tenaga medis, Kakak dan juga dengan beberapa tenaga medis lainnya dimanapun berada sudah mendapatkan suatu kesempatan untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu dibandingin yang lainnya yang mungkin bukan tenaga non medis. Karena kenapa saya juga benar-benar valid taunya, kan saya lihat foto IG Kak Yohana nih, karena kan saya suka lah lihat Jemaat Antioquia kalau ngeposting gimana ya, dan saya lihat ada postingan bahwa Kak Yohana sudah menerima vaksin, jadi lebih
lebih valid nih kalau Kak Yohana sudah dapat vaksin karena udah ada bukti gambarnya tadi. Tapi yang bikin jadi pertanyaan adalah ada tahap 1, ada tahap 2. Ini gimana nih ceritanya? Aku kan setauku vaksin itu ya udah disuntik gitu. Tapi tahap 1 dan tahap 2 itu boleh apa kali ya? Mungkin boleh diceritakan kali ya, atau mungkin dari Kak Yohana dulu ketika mendapatkan vaksin, sebenarnya vaksin itu harus berapa tahap gitu Kak, dan bedanya apa dari tahap 1, tahap 2 ataupun tahap-tahap yang lainnya? Boleh dijelaskan mungkin Kak? Ya, betul ada 2 tahap, tapi yang dibilang tahap 1 dan tahap 2 itu tidak ada bedanya sih Sakti ya. Karena memang sama-sama itu cuman dia diberikan 2 kali seperti itu. Agar memperbesar sistem imun tubuh kita lebih efektif mengenai virus COVID-19. Seperti itu Sakti. Jadi tidak ada beda dari yang 1 dan yang kedua. Pemberiannya itu kan iya, jadi sama, tidak ada bedanya, gitu. Cuman dia dengan rentan waktu 1 minggu seperti itu. Oh, sebenarnya ada berapa tahap itu Kak? Apa? Ada berapa tahap sebenarnya? Ada 2 tahap. Oke, berarti Iya, 2 tahap itu Kak Yohana sudah dapatin dua-duanya ya berarti ya? Ya betul. Nah, jadi nggak ada bedanya. Pengalaman ya tadi nanyanya ya, pengalaman vaksin pertama sama vaksin yang kedua. Tahap yang pertama dengan tahap kedua. Kamu membaca pikiran saya ya? Ya kebetulan saya pengen nanya pengalamannya sih. Boleh. Gimana waktu dapat tahap 1, dapat tahap 2 itu boleh diceritakan Kak Yohana mungkin bagaimana? Pengalaman saya waktu divaksin itu saat pasti takut lah ya, karena memang kan awal ya, belum gimana gitu, masih ragu-ragu apa semua nyampur lah itu kan. Tapi karena memang untuk demi kebaikan saya dan keluarga juga, saya beranikan diri nih ya kan. Pas awal tanggal 15 Januari saya ingat itu. Semua teman pada takut masih ini ya. Yuk nanti aja. Cuman ya berpikir ya udahlah, nggak mungkin lah apa yang dikeluarkan sama sama pemerintah, nggak mungkin lah itu gagal gitu ya. Sedangkan Pak Jokowi saja sudah memberanikan diri, kenapa kita tidak gitu kan ya. Jadi kita biar sama-sama mendukung agar Indonesia dan semua masyarakat plus 62 ini sehat. Makanya ya udahlah, aku beranikan diri lah dalam nama Tuhan Yesus, beranikan diri, kucuk-kucuk datang. Trauma sih sama, bukan trauma, maksudnya takut sih sama suntiknya. Karena suntiknya karena kan sistemnya kan dia tidak memegang sama sekali ya kulit kita kan, yang namanya kan sistemnya IM di sini ya, di deltoidoid ini di lengan kita. Dan si petugas itu tidak seperti kita suntik tetanus difteri kan itu petugas ada tangannya yang nempel ya. Kalau dia tidak, dia langsung nusuk gitu loh. Jadi jarumnya itu langsung jebret gitu ya, takut sih memang. Tapi ya puji Tuhan tidak ada rasa sama sekali. Oh iya. Gitu iya. Jarumnya kecil ya? Memang, jarumnya kecil, tapi intinya itu karena memang kita itu ya, karena memang kan kalau bedanya suntik tetanus difteri kan dia memang si petugas begini ya, mengambil sedikit dagingnya gitu ya, baru dia suntikin ya. Tapi ini dia langsung. Jadi langsung dengan posisinya langsung, itu yang membuat kita membuat saya secara pribadi takutnya di situ sih sebenarnya. Tapi ketika saya rasakan dan sudah masuk vaksinnya, ya puji Tuhan nggak ada rasa apa-apa. Yang dibilang takut pingsan apa segala macam itu enggak. Jangan dengar itu hoax semuanya. Hoax ya. Kalau kita tidak ada komorbid apa, itu semuanya aman puji Tuhan. Apalagi kita udah berdoa dulu ya, udah siap dalam keadaan sehat, terus siapkan semua stamina ya, tidak dalam keadaan kurang tidur sakit, itu pasti semuanya akan baik-baik saja. Apalagi sampai 2 tahap ya, berarti udah yang tahap aja aman gitu ya, apalagi yang tahap kedua. Tahap yang kedua. Berarti efek samping yang tadi sebenarnya dibilang tadi hoax ya, yang dugaan-dugaan yang lain itu. Tapi memang apakah benar-benar tidak ada efek setelah vaksin, atau adalah paling kayak apa gitu? Atau emang
Kalau secara saya pribadi Sakti itu nggak ada, Hmm, tetapi teman-teman yang lain, teman-teman sejawat yang lain, ada yang ngantuk, itu oke. ada, ya. Ada yang itu namanya KIPI ya, KIPI pada saat memang semua vaksin itu ada. Kayak Betul. vaksin tetanus difteri ya, itu ada yang bengkak, ada yang demam, kan seperti itu. Tapi kalau yang suntik vaksin COVID-19 ini sih, dapat kabar dari teman-teman itu cuman ngantuk, Hmm, terus dia agak pegal, itu aja sih yang iya. selama ini. Paling kalau dia memang komorbid, terus dia punya, ada sih teman satu ya, yang dia sesak, tapi dia itu, karena memang punya gejala, komorbid, yang punya Hmm, komorbid. Makanya memang benar-benar tidak komorbid kalau bisa sih. Kalaupun ada dia komorbid ya, resiko maksudnya ya, resiko besar, riwayat penyakitnya yang jantung, asma itu ya. Nah, itu tolong konsultasi dulu ke dokter gitu, kalau bisa. oke. Dokter yang dia berobat gitu. Jadi memang untuk yang bawaan-bawaan seperti itu kalau bisa tanya dulu lah, konsultasi dulu gitu ya. Tapi ketika kita udah Ya, merasa normal, udah merasa enak, seharusnya efek sampingnya paling jatuhnya adalah yang inilah, ngantuk, ngantuk ya, ngantuk tadi ya. ngantuk dan pegal. Ya, Kayak tadi diceritain ngantuk. misalnya, kenapa ngantuk? Kalau ngantuk itu memang nggak bisa di ini lagi. Banyak yang ngantuk sih. Iya, karena kan ada satu apalah namanya ya, kandungan yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu kan, bisa jadi Dilemakan dia. jadi ya make sense Betul. lah, masih make sense lah untuk itu. Cuman jangan bilang nanti Mm-mm. misalnya ada, oh saya habis pakai vaksin tiba-tiba mulus-mulus gitu, padahal tadi malam makan cabai Gah, kan, nggak tahu ya, gitu kan. makanya makanya coba dilihat dulu ke belakangnya, ngapain kemarin gitu. Iya. Aduh kaki, ya kan, aduh tanganku jadi nggak bisa bergerak, padahal dia karena baru ngulek cabe ya Oh kan. iya, agak berat memang. Aduh, Aduh ya. habis ini saya kelipan gitu. Padahal kena semprot Eh, apa. Aduh, ngelantur kan. betul betul. Ini nih kalau Betul dia betul. ngelawak-ngelawak gini. Tapi intinya so far Betul betul. tidak ada terlalu masalah yang benar-benar Oke. lah kalau vaksin. Jadi aman untuk dilakukan gitu ya. Dan terus Ya aman, sangat aman. Kak Yohana ini kan seorang bidan nih. Dan Ya. seperti diceritakan tadi bekerja di puskesmas tersebut, pernah dengar Mm-mm. saya kalau ada infonya ibu hamil itu tidak disarankan untuk menerima vaksin. Sebenarnya benar nggak sih terkait itu? Kalau benar ada penjelasannya atau gimana? Tapi kalau enggak, kira-kira ada penjelasannya juga nggak? Ya, itulah Sakti saya bilang tadi ya. Kenapa ibu hamil ya? Kenapa ibu hamil itu tidak boleh divaksin? Karena memang sejauh ini belum ada penelitian yang memastikan bilangnya bahwa vaksin ini aman atau tidaknya pada ibu hamil. Jadi Hmm, karena memang pada saat COVID-19 ini dia dalam keadaan hamil, jadi agar lebih safety lah si ibu dan si anaknya gitu. Karena penelitiannya itu nggak sampai saat ini ya, sampai saat ini yang kita dapat belum ada penelitian yang aman apa enggaknya gitu. Nah, tapi dianjurkan kalau bisa jangan dulu. Jadi untuk ya, saat ini lebih baik tidak diberikan dulu sambil mengikuti perkembangan penelitian yang ada lah ya. seperti itu. Karena kan memang terus ya diteliti nih ya. Nanti kan untuk masyarakat juga masih ada penelitian tuh, gitu. Sama Gitu ya. kasusnya seperti yang penyakit bawaan berarti ya, intinya karena ya masih berlanjut proses validasi dari vaksinasi ini, jadi ya seperti jantung tadi atau bisa juga ibu hamil nanti dulu sampai benar-benar ada penelitian selanjutnya gitu ya. Make sense Ya. gitu. Ya itu ya tadi ya ceritanya tentang ya bagaimana vaksin ini sudah mulai berkembang, dan kemarin itu sudah dimulai oleh presiden kita juga, presiden RI kita juga, diikuti oleh tenaga medis, terus juga ada teman-teman Di, lainnya ya yang non medis iya. juga yang sudah mendapatkan itu. Tapi Ya. kalau misalnya sebagai pengalaman udah kena vaksin nih Kak Yohana, tadi mungkin sudah sempat dikasih tahu juga, tapi mungkin lebih detailnya sebelum menerima vaksin harus siapin apa sih gitu. Misalkan jangan kurang tidur atau apa. Ada nggak sih syarat-syarat yang di state orang yang akan melakukan vaksin kepada yang akan mendapatkan vaksin? Dari Kak Yohana ada nggak yang bisa di-share gitu? Apa yang bisa dipersiapkan?
Ya, paling secara maksudnya diharuskan itu sih enggak ya. Tetapi maksudnya gini, pastinya dalam keadaan fit saja dan kalau bisa istirahat yang cukup, itu saja sih sebenarnya Sakti. Kalau dalam keadaan kurang tidur kan takutnya ya, yang namanya kurang tidur kita kan takut terjadi apa-apa, itu aja. Tapi kalau secara efektivitas dari si vaksinnya itu tidak mempengaruhi, takutnya ketika setelah disuntik saja yang KIPI yang saya sebutin tadi, takutnya dia yang shock terus dia yang dalam keadaan kurang fit terus langsung pingsan. Bukan dari si vaksinnya, tetapi karena memang kurang istirahat atau kurang tidur atau kurang fitnya seperti itu. Oke, jadi harus dipersiapkan pasti stamina ya. Stamina. Stamina untuk mempersiapkan sebelum divaksin gitu. Oke Kak Yohana, tadi kita udah banyak banget ngobrolin tentang bagaimana Kak Yohana tetap bekerja sebagai bidan. Terus juga memang itu adalah topik kerja saat pandemi itu juga banyak sudah kita dari narasumber juga sudah ada, tapi untuk yang benar-benar tenaga medisnya paling ya dokter itu juga sudah pernah state, tapi ya Kak Yohana yang benar-benar juga puskesmas akhirnya kita berhasil undang. Tapi kali ini untuk mengawali rangkaian vaksinasi kita, Kak Yohana juga sudah menjelaskan pengalamannya untuk dapat tahap 1 dan juga tahap 2 dari vaksinasi. Harapannya sih ya ini bisa menjadi mengajak juga ya kepada antiokers atau mungkin bukan antiokers tapi teman-teman lain pengen nonton ini dan kepikiran ya, aduh kalau ikut vaksin aman gak ya segala macam, mungkin bisa dari sini referensinya gitu ya, harapan kita bisa gitu. Terakhir Kak Yohana, saya akan kasih Kak Yohana sebuah sesi yang namanya closing statement. Jadi aku pengen banget kasih sesi ini pokoknya untuk Kak Yohana. Kak Yohana bisa dari apa yang kita sharing gitu ya, ada nggak sih yang Kak Yohana ingin pesankan untuk antiokers yang mungkin belum mendapatkan vaksinasi dan sebagainya? Kalau misalnya ada waktu dan tempat, saya persilakan. Pokoknya ini sesi penutup buat Kak Yohana, silakan. Ya untuk semua antiokers, Antioquia ya, minta pesan dari saya sih Sakti, supaya ikutilah protokol kesehatan. Ya kan, terus kalau kita itu tidak usah keluar rumah, tetap stay home, hindari kerumunan ya. Terus jikalau ada vaksinasi nanti akan disosialisasikan ke masyarakat umum, ikutin saja, maksudnya ayo ikut serta agar COVID ini karena kan kita memang melawan musuh yang tidak kelihatan ini sekarang. Ya kan, melawan musuh yang tidak kelihatan itu sungguh sangat susah daripada musuh yang udah di depan. Jadi salah satu pencegahannya itu ya kita harus itu sih 3M dan vaksinasi tadi gitu. Tapi ketika udah dapat vaksinasi juga pun kita tetap ketatkan yang namanya protokol kesehatan juga gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, vaksin itu sungguh sangat bagus dan tidak ada gejala yang menakutkan atau yang dibilang kena chip apa segala macam, itu enggak, itu hoax. Jadi kita memang benar-benar itu adalah cairan yang memang benar-benar diteliti dan itu tidak ada untuk dibilang chip untuk ini, pengikut ini, enggak ada ya. Jadi memang itu benar-benar vaksin yang udah diteliti ya. Sama kita, ayo sama-sama memajukan program pemerintah ini ya untuk agar COVID ini berkurang setidaknya, karena sampai saat sekarang ini semakin bertambah, bakal sering banget terjadi di klaster keluarga. Jadi mungkin saya pesan di sini juga minta tolong sama kita semuanya, jikalau ada satu rumah kita yang benar-benar komorbid atau nggak usah komorbid, udah lansia, kita yang sebagai orang muda, jikalau sampai di rumah tolong benar-benar ketika udah sampai di rumah mandi, terus kalau memang dalam keadaan tidak fit boleh pakai maskernya, tidak usah takut atau tidak usah merasa aneh gitu. Jadi intinya anggap semuanya itu positif, walaupun dia anak kita, orang tua kita, suami kita, anggap dia positif seperti itu. Dan pesan saya satu lagi nih, kalau bisa ayo sama-sama
jangan takut untuk vaksin, pergilah ke fasilitas yang terdekat, di dekat sesuai dengan data yang sudah nanti kan dapat informasi dari peduli COVID-nya, dari lawan COVID itu masing-masing. Ayo, jikalau kurang paham untuk mendaftarinya, boleh datang ke puskesmas terdekat boleh, atau langsung telepon di nomor, nanti saya lupa deh. Tapi nanti saya akan kasih tahu. Saya lupa nomor berapa, tapi nanti saya akan beritahu ya. Itu boleh langsung validasi datanya. Yes. Karena memang itu penting banget, Sakti, sumpah. Tapi pastikan kita dalam keadaan sehat dan tidak ada komorbid tadi ya. Kalaupun ada komorbid, konsultasikan dulu ke dokter yang menangani penyakitnya seperti itu. Ya, jadi jangan dengar hoax, tidak ada hoax itu. Siap. Jadi bagi semua Antiochers, ayo kita sama-sama untuk menjaga kesehatan keluarga kita, ayo ikut vaksin lah. Yes. Nanti kita sertakan juga di bawah di deskripsi kita. Tadi Kak Yohana akan share mungkin mau kontak ke mana, nanti boleh kita taruh di situ. Ya, baiklah Kak Yohana, kita sudah ngobrol banyak terkait apapun. Wah, mantap nih. Salah satu yang sudah mendapatkan vaksin. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lain pastinya di series di bulan Maret ini. Kak Yohana, sebelum menutup program ini, saya mau membawa kita dalam doa. Jadi kita akan tutup supaya apa yang kita obrolkan boleh menjadi inspirasi bagi yang mendengarkan dan boleh menjadi berkat juga. Dan kita juga akan berdoa untuk teman-teman kita yang menonton pada malam hari ini, baik juga yang tidak menonton, supaya sepanjang hari ini mereka sudah lelah, di Selasa ini bisa kembali merasakan sukacita yang luar biasa nanti setelah berdoa dan juga besoknya. Mari kita bersatu di dalam doa, Kak. Ucap syukur Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang program kami. Saya bersama Kak Yohana telah berbincang-bincang terkait bagaimana pengalamannya Bapa bekerja sebagai tenaga medis di selama pandemi, dan juga bagaimana dia mendapatkan vaksinasi Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang kami obrolin ini boleh menjadi sesuatu yang mencerahkan bagi Antiochers yang mendengarkan, ataupun mungkin yang di luar dari GPD Antioquia yang mendengarkan Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus ada berkat yang luar biasa yang Kau sediakan melalui program ini Bapak, dan semua boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Berdoa untuk Kak Yohana dan juga Kak Cahyo Ananto sang suami dan juga anaknya Bapak dan semua keluarganya. Ada Om Waluyo Jati juga dan juga Tante Waluyo Jati. Kami percaya Tuhan keluarga besar ini Engkau berkati, selalu Engkau lindungi, berikan kesehatan dimanapun mereka berada. Sukacita, rezeki, kesehatan Engkau serahkan kepada mereka Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Antiochers yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan mereka telah melalui hari ini dengan sangat luar biasa. Kami berdoa mereka malam ini boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok kembali bangun dengan sukacita dan semangat yang baru daripada Tuhan. Mengucap syukur Bapa, kami serahkan program kami selalu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kak Yohana Manulang, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya kita bisa bertemu ketika pandemi kalau sudah selesai. Mohon maaf. Oke, mohon maaf jika ada kata salah ya, Sakti ya. Oh, nggak apa-apa. Kata salah yang kurang berkenan. Aman. Tadi aku udah hampir tersinggung, tapi nggak apa-apa. Nggak ada sih, nggak ada yang tersinggung kok. Aman. Oke, sampai ketemu Kak Yohana. Tuhan Yesus berkati, dadah. Oke, dah. Tuhan Yesus berkati. God bless untuk semuanya. Antiochers, dah. Bye. Ya, Antiochers, itu dia tadi obrolan saya bersama Kak Yohana. Dan cukup banyak fun dan tawa yang kita lakukan hari ini, tapi pastinya ada isinya dong percakapan kami pada hari ini. Dan semoga bisa mengajak juga Antiochers untuk tertarik untuk vaksinasi agar bisa mempercepat kesudahan dari COVID-19 ini. Thank you Antiochers yang udah mendengarkan podcast ini. Kalau misalnya ada usul narasumber ataupun komentar lainnya, bisa silakan put komennya di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru
dari GPDI Antioquia Tebet YouTube channel. Pastinya thank you juga buat Audrey Yundika selaku produser yang sudah menyiapkan materi pada malam hari ini. Langsung saja kita bakal dengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Di hari Kamis pasti ada streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet jam 6:30 malam. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia Tebet dan juga Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah raya minggu kita GPDI Antioquia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet dan juga pastinya siang pukul 11. Dan minggu ini sesuai ujaran dan list dari Bapak Gembala, yang hadir adalah yang masuk ke grup A. Bila yang belum tahu ataupun belum ada di list kehadiran, boleh menghubungi sekretariat GPDI Antioquia Tebet. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Dan tak jemu-jemu kami mengingatkan untuk salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti Akwini signing off. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.